selanjutnya, materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar PPI di masa pandemi yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Hengki Hindra Irawan Satari, SPA Konsultan, dan yang akan dimoderatori oleh Dr. Rido Wahyu Utomo, spesialis mikrobiologi klinis. Ada Dr. Rido, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana apa namanya? Oh ya wes, berarti Mas Hanif kebiasaan terkait dengan, mohon maaf tadi termute ya. Jadi terkait dengan acara pertama itu ketua terpilih harus menjadi moderator, tidak menjadi pemateri. Baik, ini yang pertama yang akan memberikan materi adalah Prof. Hengki terkait dengan konsep dasar PPI di masa pandemi COVID-19. Waktunya nanti sampai jam 9 dan kemudian langsung kita sambung dengan diskusi melalui chat. Nanti moderator akan membacakan dan waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Prof. Hengki. Terima kasih Dr. Rido Wahyu Utomo, Ketua terpilih Perdana Kota Praja. Ucapkan selamat atas terpilihnya teman sejawat dan juga terima kasih atas acara ilmiah yang segera digebrak begitu dilantik. Alhamdulillah ini betul-betul tingkat internasional ya di profesi. Terima kasih Prof. Purwanto, Guru Besar dari Unika yang telah hadir dari jauh, mengorbankan waktu dan tenaga serta pikirannya untuk Perdalin, dan barulah saya paham mengapa namanya arsitektur medical acara ini, karena ternyata Dr. Rido sedang mengambil pasca sarjana ya, mudah-mudahan lancar berkat bimbingan Prof. Purwanto, kemudian juga pembicara lain Dr. Junaidi dari Rumah Sakit Pekalongan, Ibu Urniati dari Rumah Sakit Tegalrejo dan yang lain. Mudah-mudahan topik ini bukan baru. Slide berikutnya. Slide berikutnya Dr. Rido. Konsep dasarnya tidak akan berubah. Hanya jangan lupa kita tinggal lihat kewaspadaan berdasarkan transmisinya yang berubah-berubah itu menurut penyakit infeksi yang muncul ya, karena kita sudah kenal Pinere, penyakit infeksi new emerging ya. Jadi kita udah kenal PPI TB. Nah, itu semuanya tinggal kita tinggal disesuaikan sebetulnya ya. Berikutnya, jadi akan saya sampaikan tentunya pendahuluan, kemudian apa yang direkomendasikan oleh WHO agar PPI bisa mencegah atau membatasi penyebaran COVID serta kesimpulan. Slide berikutnya. Para teman sejawat sudah tahu, sudah paham, masyarakat harus tahu bahwa rumah sakit itu suaka marga satwa. Ya, flora, fauna ya, semua masuk dengan bebasnya ke rumah sakit kita, termasuk virus COVID ini. Slide berikutnya. Dan angka menunjukkan di dunia itu udah hampir 50 juta. Yang meninggal itu lebih dari 1 juta. Di Indonesia udah 0,5 juta. Yang meninggal hampir 15.000. Yang meninggal per hari itu sekarang sekitar 98 orang per hari. Bayangkan. Bagaimana di Jawa Tengah? Jawa Tengah kasusnya sudah 37.000 lebih. Yang meninggal hampir 2.000. Jadi teman-teman kita harus tetap waspada, jangan lengah, karena bahaya tetap mengancam. Bagaimana untuk mengurangi risikonya? Baiklah kita simak beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia. Silakan. Slide berikutnya. Slide berikutnya, Dr. Rido. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya, Dr. Rido, mohon bisa dipindahkan. Operator, silakan slide berikutnya. Oh, operator,
Tolong slide Pak saya. Indra. Pak Indra. Ya, jadi karena kita organisasi profesi, jadi kita mengacu tentunya panduan yang dikeluarkan oleh organisasi yang terpadu, itu Organisasi Kesehatan Sedunia. Jadi organisasi kesehatan 2 kali melakukan rekomendasinya, dan ini cuman yang dia anjurkan untuk menjalankan kewaspadaan standar untuk semua pasien, memastikan dilakukan agar dapat diidentifikasi awal dan pengendalian sumber, kemudian langkah pencegahan tambahan, kemudian administrasi dikendalikan, dan kendalikan lingkungan, ya. Dan ternyata itu memang sebetulnya ya rekayasa lingkungan, dan itu memang kita telah lakukan dan kita berikutnya, slide berikutnya. Ya, jadi kebersihan tangan sekarang kita masyarakat juga paham, ya. Kebersihan pernapasan orang juga paham. Praktek suntikan orang juga paham, ya. Manajemen benda tajam, pengelolaan limbah, pencucian linen, kebersihan lingkungan, dan dekontaminasi. Apa suara saya masih terdengar? Karena ini ada gangguan, ya. Ada suara yang masuk. Baik, slide berikutnya. Tolong yang peserta di-mute aja, ya. Host bisa mem-mute mic para peserta. Silakan Prof di-unmute untuk Prof Hengki. Ya, terima kasih. Slide berikutnya. Ya. Jadi jadikan kebersihan tangan itu aktivitas keluarga. Kapan saja, di mana saja, siapa saja. Kita ingat bahwa Hari Kebersihan Tangan kemarin, 5 Mei 2020, dan memang tangan yang bersih dapat menyelamatkan nyawa. Ya, tangan kita yang bersih menyelamatkan pasien. Tangan pasien yang bersih juga menyelamatkan kita. Ya, jadi ini sudah disepakati seluruh dunia. Jadikan kebiasaan ini, kebiasaan baik ini menjadi kebiasaan keluarga. Semua harus terampil dalam mencuci tangan karena kesehatan keluarga merupakan kunci dari keselamatan masyarakat. Slide berikutnya. Dan ada datanya, ya, dari British Journal Anesthesia tahun 2020 bulan September ini, dengan penerapan jaga jarak dan cuci tangan, rupanya tidak cukup. Kalau dengan memakai masker dan cuci tangan terlihat penurunannya secara bermakna. Itu dilakukan di negara-negara Asia. Ya. Berikutnya. Jadi datanya ada. Etiket batuk, ya, jangan lupa yang benar adalah yang sebelah kanan. Sekarang orang-orang alhamdulillah sudah paham, ya. Berikutnya. Jadi kita memang harus ada kejadian dulu baru masyarakat itu paham. Selanjutnya. Slide selanjutnya, ya. Dan kalau sudah memakai masker pun jangan merasa aman, karena masker itu setelah dipakai permukaan luarnya tempat melekatnya virus. Untuk itu cara melepas maskernya pun ada aturannya. Lepaskan dengan hati-hati, pegang ikatan tali di belakang kepala, kaitkan pada telinga, lalu hanya sentuh bagian telinga atau bagian tali. Jangan disentuh bagian luar, sehingga untuk mengamankan kita lipat sudut bagian luar bersamaan. Setelah itu kita jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut ketika dan setelah melepas cuci tangan. Ya, jadi memakai masker sudah aman, tapi waktu melepas masker hati-hati, jadi sumber penularan. Selanjutnya. Ya. Kemudian bagaimana? Kapan kita pakai medical mask? Kapan pakai N95? Ini diterbitkan oleh Turki. Kita lihat
Kapan pakai N95? Hanya kalau ada aerosol generating procedure. Yang tolong dilihat yang bintangnya, ya, di pasien di ruang pasien hanya memakai N95 kalau ada aerosol di laboratorium untuk pasien-pasien dirawat. Bagaimana pasien yang dirawat jalan? Kita lihat yang sebelah kanan. Untuk di ruang periksa juga kalau ada generating prosedur baru kita pakai N95. Atau di laboratorium poliklinik baru dipakai teknisiannya N95. Di tempat lain hanya memakai masker medik. Selanjutnya. Kemudian mengenai cover all atau hazmat. Jadi teman sejawat, COVID itu berbeda dengan Ebola. Jadi pada waktu muncul COVID pertama kali, masyarakat termasuk tenaga kesehatan panik karena tahu penyakit itu sangat menular dan ditularkan dari batuk. Padahal Ebola tidak hanya lewat batuk tapi juga melalui cairan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan saat itu belum menemukan juknis tentang APD. Maka yang diadap adalah APD penyakit yang sangat menular yang terakhir menyerang dunia, yaitu Ebola. Karena itu, hazmat disebut sebagai APD Ebola sebetulnya. Cover all itu APD Ebola. Jadi sebetulnya tidak dipersyaratkan saat mengelola pasien COVID-19. Ya. Jadi mudah-mudahan teman paham mengapa orang memakai cover all, karena pada saat pertama kali juknis diterbitkan, saat muncul juknis WHO belum diterbitkan. Ya. Selanjutnya, slide berikutnya. Dan jangan lupa kalau memakai APD itu di dalamnya memakai scrub. Ya, saya lihat sampai kemarin, ya ada tenaga kesehatan yang memakai APD namun di dalamnya masih memakai baju dari rumah. Padahal dari rumah itu selama perjalanan itu mungkin sudah terpapar oleh virus COVID. Jadi gunakan baju kerja dulu, scrub suit, baru pakai APD. Lepaskan seluruh perhiasan, aksesoris. Ya, lakukan kebersihan tangan sebelum dan setelah mengenakan APD. Jadi gunakan APD di ruang terpisah dari ruang untuk membuka APD. Dan yang terakhir, sebelum pulang ke rumah mandi, ya kalau menggunakan APD dengan sabun tentunya di kamar mandi tentunya. Slide berikutnya. Ya, ini juga saya mau mengingatkan teman-teman bahwa APD itu hanya digunakan pada saat merawat apa? Merawat suspek atau konfirmasi. Jadi bukan untuk dipakai jalan-jalan, jadi bukan untuk dipakai ke kantin, bukan dipakai untuk ke ruang administrasi. Dan ini dari CDC, perhatikan, cuman face shield atau Google, cuman pakai gaun, sarung tangan. Sebetulnya kalau ada N95 boleh, namun masker biasa pun dapat dipakai sebagai alternatif. Ya, jadi cukup masker, face shield atau Google, gaun, ya, kemudian sarung tangan, selesai. Ya, berikutnya. Dan jangan lupa kita merasa aman memakai APD, namun pada waktu melepas APD justru terjadi kecelakaan karena APD kita telah dipenuhi atau tercemar oleh virus. Dengan demikian, jangan sampai area bersih tangan kita menyentuh area kotor. Jadi, hati-hati membuka APD bertahap sehingga tidak tersentuh bagian kotor tersebut. Dan setelah membuka APD, selalu cuci tangan. Dan juga memegang pelindung mata, pegang handle-nya. Lalu buka masker pun, tadi telah saya sampaikan, pegang talinya. Kemudian cuci tangan. Jadi, teman-teman, APD itu bermata dua. Artinya, memang melindungi kita terhadap
virus, tapi apabila kita salah melepasnya, maka kita terkontaminasi oleh virus yang kita halangi sebetulnya. Namun kita mengundang virus itu untuk mencemari tubuh kita. Jadi jangan lupa juga, karena prinsipnya selain kita melindungi diri kita, juga diri orang lain. Karena itu jangan melepas APD di tempat yang bersih, namun di tempat tertentu, terpisah dari pada waktu memakai APD. Slide berikutnya. Ya, ini ilustrasi yang benar, harusnya si sarung tangan nyambung, ya, tidak seperti yang sebelah kanan, ya. Kemudian gaun harus menutup, ya, memakai pelindung mata dan wajah dengan baik. Kalau idealnya waktu memakai ada bantuan. Jangan lupa memakai face shield atau Google sesuai dengan kebutuhan. Ya, yang sering terjadi ini, ya, gaunnya tidak cukup, tidak mengcover seluruhnya, ya, memakai masker digantung di leher, ya, membuka APD sembarangan, masker ditempel di kepala, masker kelihatan hidungnya, ya, dan masker dipakai jalan-jalan, masker dipakai jalan-jalan, APD digunakan jalan-jalan, ya. Slide berikutnya. Jadi ini ilustrasi bahwa lihat, ya, setelah dipakai pun jangan sampai mencemari lingkungan, ya, karena APD yang telah kita pakai adalah material infeksius. Namun tidak diperlukan prosedur khusus, cukup dimasukkan di kantong plastik kuning yang tertutup. Dan jangan sampai tempat penampungan limbah infeksiusnya berkelebihan sehingga mencemari ruangan dan bisa mencemari teman lain. Jangan membongkar kembali APD yang sudah dibuang, yang ditaruh di limbah infeksius, ya. Slide berikutnya. Dan saat ini teman-teman barangkali tidak perhatikan bahwa limbah kita luar biasa, ya. Karena itu pastikan bahwa limbah dikendalikan dengan semestinya. Pastikan vendor kita membuang limbah atau memperlakukan limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya. Dan jangan lupa yang mengumpulkan limbah juga memakai APD sesuai dengan ketentuannya. Berikutnya. Kalau kita lihat ternyata jurnal Science Total Environment bulan Agustus tahun 2020 telah memperlihatkan dampak limbah penanganan COVID sampai di laut, sampai di tempat sampah, ya. Padahal virus itu telah ada di manusia dan di APD-nya, kalau APD-nya tidak diperlakukan dengan sebaik-baiknya, maka akan mencemari lingkungan sampai di laut, sampai di tempat penampungan sampah akhir. Karena itu, teman-teman, tolong limbah, coba kita lihat sekarang bagaimana tata kelola limbah kita, apakah sudah dengan sebaik-baiknya, agar tidak ada dampak lagi lingkungan setelah pandemi nanti berakhir. Slide berikutnya. Dan linen sudah ada buktinya ini. Linen itu memang bisa menularkan. Karena itu perlakukan linen dengan sebaik-baiknya. Dan ini ada contoh berapa lama si mikroorganisme itu pada linen dapat bertahan. Tapi dia segera direndam dengan deterjen, dengan air hangat, maka virus itu dapat diinaktivasi, dimatikan, atau dia larut, ya. Sehingga kewaspadaan, ya, itu merupakan salah satu upaya vital untuk mengurangi risiko transmisi infeksi. Jadi para teman-teman,
di laundry, linen manajemen merupakan salah satu upaya vital untuk menurunkan risiko transmisi infeksi. Lakukan linen pasien COVID suspek atau konfirmasi sebagai linen infeksius seperti biasa. Slide selanjutnya. Kemudian kita ke rekomendasi kedua, strategi kedua. Berikutnya. Ya. Jadi berbagai inovasi dilakukan di berbagai tempat di dunia, ya. Ini dari Brazil. Triage itu mempunyai mempunyai skor, ya, karena mereka mengacu di Zurich. Mereka di Triage menggunakan AIFELL score yang biologis dan laboratorium, dan mereka membuktikan bahwa skor ini merupakan tool yang potensial di triage di emergency room untuk menyeleksi apakah kasus COVID ini perlu dirawat atau dirujuk. Slide berikutnya. Ya, jadi mereka memberikan skor-skor ya untuk perubahan penciuman, tandanya radang dari CRP, kemudian foto ronsen ada infiltrat atau tidak, ada demam atau tidak, ada peningkatan enzim LDH, dan ada limfositopenia. Ya, itu diberikan skor dan mereka bisa menentukan mana yang harus dirawat, mana yang bisa berobat jalan, dan mana yang harus dirujuk. Jadi ini salah satu ilustrasi bagaimana pentingnya triage dalam identifikasi sumber penularan ke tempat pelayanan kesehatan kita dan mengisolasi kalau memang ternyata dari skor atau dari penelitian kita pasien itu merupakan potensi untuk menularkan infeksi. Slide berikutnya. Ya, jadi triase itu merupakan suatu tempat strategis karena itu harus ditempatkan dengan tenaga-tenaga yang terlatih, ya, dan dibutuhkan standar prosedur yang ketat sehingga sumber penularan tidak menularkan di rumah sakit kita, di fasilitas pelayanan kesehatan. Di samping itu, pengunjung yang non-COVID juga tidak tertular oleh pasien-pasien yang suspek atau konfirmasi COVID. Jadi perkuat sistem triase di fasilitas pelayanan kesehatan teman-teman masing-masing. Berikutnya. Kemudian langkah pencegahan tambah empiris, slide berikutnya. Ya, jadi teman-teman, jadi sekarang kita tahu memang bahwasanya transmisi bisa juga dengan airborne di ruangan indoor. Bagaimana yang paling baik untuk meminimais, mengurangi risiko? Tentunya hindari patogennya. Ya, jadi sebetulnya tinggal di rumah, ya tidak berlibur. Saya heran sekarang masa ini kok masih ada yang berpikir untuk berlibur, belum tenang, ya. Kalau sabar sedikit mungkin negara di dunia telah berhasil, ya, lakukannya dengan mengurangi aktivitas fisik di luar rumah atau memakai engineering control, ya, pengendalian lingkungan, misalkan patogen dengan people, dengan masyarakat, atau dari administrasi, ya. Jadi pemerintah juga, ya, memberikan instruksi apa yang harus dilakukan. Namun negara kita hampir sama dengan di Amerika nih, ya. Ada yang dan ini berhasil sesuai yang kita inginkan. Ya, APD sebetulnya yang paling tidak efektif
Ya, kalau kita lihat tadi, ya memang ternyata kita masih ada kekurangan. Bukan soal jumlahnya sekarang, tapi soal tingkah laku kita, ya, atau pemborosan yang kita lakukan dengan APD ini. Slide berikutnya. Ya, jadi sebetulnya yang telah disampaikan oleh Dr. Rido, nanti mungkin secara rinci oleh Prof. Purwanto, bagaimana kita mengendalikan tata udara, ya, bagaimana kita mengalihkan ruangan, bagaimana membersihkan virus di ruangan. Nah, ini yang sebetulnya menjadi tindakan strategis kita untuk mengurangi kepadatan virus, ya. Dan sebetulnya itu sudah kita pelajari pada waktu TB, ya, ruangan TB itu. Jadi itu juga sama 100% dengan tata udara sirkulasi di COVID. Ya, tinggal diadaptasi aja. Ya, kenapa kita kok TB nggak takut? Nggak, gitu. Kalau COVID kita nggak bisa. Ya, jadi silakan. Coba disesuaikan. Nanti tata sirkulasi udara barangkali Prof. Purwanto akan secara lebih rinci ya bagaimana teknologi tepat guna. Slide berikutnya. Ya, jadi jangan lupa bahwa transmisi bisa juga secara kontak, ya, dan memang ada data-data yang menunjukkan bahwa memang ada penularan. Dan bagaimana melakukannya? Cukup dilap dengan air dan deterjen, kemudian diselesaikan dengan disinfektan. Ya, semua sudah kita lakukan. Ya, tidak perlu desinfektan khusus. Ya, kita sudah tahu apa yang biasa kita pakai itu saja. Ya, berikutnya. Ya. Dan memang data menunjukkan ada laporan-laporan di mana itu si virusnya ada. Ya, ternyata di jendela, di tempat tidur, di meja sebelah tempat tidur, di saklar lampu, di kursi, di lantai, di wastafel, di handle pintu, di handle toilet, ya, di kloset, ya, di tackle, permukaan toilet, sarung tangan. Itu kalau kelihatan tuh yang hijau-hijau itu tidak ada setelah dilakukan tindakan jadi harusnya mereka bisa, ya. Ini contoh-contoh daerah di mana ada virus. Selanjutnya, ya, dan ternyata kesimpulannya ya betul di daerah-daerah yang disentuh pasien disitulah ada virus. Karena itu harus diinspeksi lebih sering. Namun hipoklorit acid di udara atau kombinasi dengan klorin saja sudah menginaktivasi virus, ya, tidak perlu yang mahal-mahal. Selanjutnya, berikutnya, slide berikutnya, ya. Saya kira ini sudah diterapkan, teman-teman, ya, jaga jarak karena betul kita tahu droplet berapa jaraknya sehingga kurangi jarak, ya, kurangi jarak, kurangi kontak, ya. Kalau mau ngobrol jangan lebih dari 15 menit. Kita perhatikan juga itu, ya, pada waktu istirahat teman sejawat berkumpul, ngerumpi, membuka masker, ngerokok. Nah, disitulah risiko, ya. Atau waktu mau pulang, sebelum pulang nongkrong dulu, jongkok, pada ngerokok, buka masker, ngobrol lebih dari 15 menit, di situ terkontaminasi, ya. Kalau naik kendaraan umum jangan lupa jaga jarak, pakai masker. Di lift demikian pula, ya. Di lift harus seperti kayak orang musuhan, ya, punggung-punggungan. Kalau ngantri jaga jarak. Kalau ke taman jaga jarak. Di restoran cari restoran yang tata udaranya terbuka dan ada pemisah, ya, sehingga kita semua aman. Ya, membuka masker
tapi tetap aman karena ada pemisah. Slide berikutnya. Ya, karena memang ada datanya pada yang menyelenggarakan workshop secara offline dalam 3 hari dengan ventilasi yang buruk, separuhnya terinfeksi. Di kendaraan umum selama 100 menit dengan ventilasi yang buruk, sepertiganya. Jadi sebetulnya kita lebih baik naik kendaraan umum yang jendelanya dibuka. Kalau naik taksi, teman-teman jendelanya lebih baik dibuka. Karena kalau tidak, sepertiganya risiko akan terkena infeksi. Beribadah 150 menit, 3% terkena. Jadi hindari jarak, ya, hindari dengan menjaga jarak. Selanjutnya, ya, slide berikutnya. Jadi teman-teman mudah-mudahan sudah paham bahwa disinfectant chamber itu tidak direkomendasikan oleh WHO dari bulan Mei 2020 karena penularan bukan dibawa-bawa, ya, penularan dari saluran napas. Jadi kalau misalnya kita saluran napasnya tidak ditutup, itu yang menularkan, bukan dari yang lain, ya, karena kita tidak tahu yang disemprotkan, tidak tahu jenis cairannya, kita khawatirkan bisa terjadi iritasi mata terhadap kulit, atau pada yang penyakit saluran napas bisa menyempit, atau pada yang mempunyai kelemahan di lambung akan merasa mual atau muntah. Sehingga tidak direkomendasikan. Lebih baik biaya yang mahal ini, kalau dilihat di Tokopedia harganya sekitar 2-3 juta untuk membeli yang lain. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, penyemprotan juga tidak direkomendasikan karena virusnya tidak ada di jalan. Virusnya ada di orang. Jalan dan tepi jalan bukan merupakan sumber infeksi. Jadi penyemprotan pun kita nggak tahu apa yang disemprotkan, justru membahayakan masyarakat. Ya, dan di udara bebas kan ada angin, jadi konsentrasinya mungkin hanya sekejap. Jadi sama saja dengan membuang uang di udara. Jadi tidak direkomendasikan. Slide berikutnya. Teman-teman, mudah-mudahan bertambah paham bahwa kita cukup menjalankan kewaspadaan standar yang selama ini kita lakukan, dan itu harus kita berlakukan untuk semua pasien. Jangan kita asik saja dengan pasien COVID. Pasien non-COVID pun antara yang infeksi sama non-infeksi, coba dilakukan kewaspadaan standar. Ya, kuatkan triase karena di situ kita identifikasi sumber dan bisa mengisolasi sumber penularan. Lihat langkah-langkah tambahan empiris yang ada bisa kita lakukan di rumah sakit kita. Kendalikan dengan poster, dengan pengumuman, dengan pendidikan dan latihan. Insya Allah risiko transmisi di fasilitas pelayanan kesehatan kita akan serendah-rendahnya. Slide berikutnya, ya. Slide berikutnya. Jadi kita akan mencapai new normal dalam tanda petik, karena saya sih tidak begitu sepakat dengan new normal. Kita ini belum normal. Kalau kita melaksanakan kewaspadaan standar dan lain-lain itu baru kita normal, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa terapkan pola hidup bersih. Kan pola hidup bersih bukan new normal. Pola hidup bersih ya pola hidup normal, ya. Pakai masker di Jepang dari dulu kalau flu aja pakai masker. Sekarang kita alhamdulillah. Maaf tadi terputus. Baik, mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Kita mempunyai waktu beberapa menit. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Saya kembalikan ke Dr. Ridho. Silakan Dr. Ridho.